Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Matematika Bisnis pada minggu ke-8. Ya, pada minggu ke-8 atau pertemuan ke-8 kita akan belajar yaitu mengenai partial differentiation atau turunan parsial. Nah, jadi di sini materinya ada dua. Jadi untuk materi ini akan kita pelajari pada pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-9. Nah, yang pertama itu adalah function of several variables. Nah, jadi kita akan belajar mengenai fungsi dari beberapa variabel ya. Kemudian nanti pada minggu ke-9 kita akan belajar mengenai partial elasticity dan marginal function. Oke, kita masuk ke chapter 5 yaitu partial differentiation. Function of several variable. A function f of two variable is a rule that assigns to each incoming pair of number x, y a uniquely defined outgoing number z. In symbols, we write this either as fxy equal xy plus 2y. Sebuah fungsi f yang terdiri atas dua variabel adalah sebuah aturan yang menyatakan bahwa masing-masing pasangan nomor x dan y secara unik didefinisikan terhadap z ya. Secara simbol kita tulis seperti ini contohnya. Misalnya fxy itu sama dengan xy ditambah 2xy. Nah, jadi di sini kita perlu satu pasang. Ya, ini dia ya, satu pasangan yaitu x dan y. Nah, sehingga fungsinya itu dia akan memetakan x dan y ini ke z, yaitu x dikali y ditambah 2y. Itu adalah fungsi dari xy-nya ya. Nah, atau secara unik kita definisikan dengan z. Jadi fxy ini kita ganti dengan z. In order to able to evaluate the function, we have to specify a numerical value both x and y. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai z ini, maka kita harus menentukan secara khusus nilai dari x dan y-nya ya. For example, substituting x3 and y4 gives. Nah, jadi misalnya di sini kita ambil x-nya 3 dan y-nya itu 4. Ya, jadi tinggal diganti saja, x-nya ganti 3, y-nya ganti 4. Ya, seperti ini sehingga nilainya adalah 20. Ya, itu dia fungsi dengan dua variabel ya. Jadi di sini ada dua variabel yaitu variabel x dan y. Ya, ini untuk latihan silahkan dikerjakan. Ya, mudah ya. Nah, jadi fungsinya di sini ada dua variabel, fungsi x dan y ya. Jadi variabel x dan variabel y. Nah, kita ingin ya, mencari nilai f00. Berarti tinggal diganti saja x-nya 0, y-nya 0. f12 berarti x-nya 1, y-nya 2. f21 x-nya 2, y-nya 1. Ya, ini fungsi g. Ya, fungsi g-nya ini ya. Ada 3 variabel di sana, x1, x2, x3. An obvious question to ask is whether there is a pictorial representation of a function of several variables. The answer is yes. In the case of function of two variables, although it's not particularly easy to construct. Jadi, yang menjadi pertanyaan tuh, apakah ada gambarnya ya dari sebuah fungsi dengan beberapa variabel? Ya, jawabannya itu adalah iya. Jadi ada bentuk grafiknya dari fungsi dengan dua variabel. Meskipun itu tidak mudah untuk buatnya ya. Ya, contohnya ini fungsi z yang terdiri atas dua variabel yaitu x dan y can be thought as a surface rather like a mountain range in three-dimensional space as shown in figure. If you visualize the incoming point with coordinate xy as lying in horizontal plane, then the height of the surface z directly above it present the value of the function at this point. Nah, jadi
untuk dua variabel, kita akan melihat gambar dari sebuah permukaan ya, seperti misalnya sebuah gunung dalam sebuah ruang 3 dimensi, seperti ditunjukkan dengan gambar ya, kira-kira seperti ini. Nah, jadi ini X dan Y-nya, dan Z-nya itu adalah ketinggiannya ya. Nah, kalau misalnya hanya satu dimensi, fungsi misalnya satu variabel, dia hanya berupa daerah ya. Daerahnya ya tidak ada ketinggiannya, semuanya datar. Nah, tapi karena di sini dua variabel, ya maka untuk Z-nya itu adalah permukaan, jadi ada ketinggian di sana. Oke. Given a function of two variable, ya, jadi ini fungsi dengan dua variabel, we can determine two first order derivative. Nah, kita bisa menentukan dua turunannya katanya. Ya, yang pertama partial derivative of f with respect to x. Nah, katanya turunan pertama itu bisa kita turunkan terhadap x, yaitu do z per do x atau do f per do x, atau ditulis dengan fx, and is found by differentiating f with respect to x with y held constant. Nah, jadi katanya kalau menurunkan, ya, jadi ini fungsinya ini dua variabel, kita turunkan terhadap satu variabel, maka variabel yang lain itu dianggap konstan. Nah, begitu juga dengan turunan parsial terhadap y ya. Nah, biasa fx, ini fy. Nah, jadi bacanya itu parsial df by dx ya, turunan parsial. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini ya, tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Nah, jadi di sini kita akan menurunkan terhadap, ya ini kan dua variabel ya, jadi bisa kita turunkan terhadap x dan y. Ya, misalnya ini fxy. Nah, maka kita turunkan pertama itu terhadap x-nya dulu. Ya, maka jawabannya ya, berarti variabel yang lain itu kita anggap sebagai konstanta. Nah, maka ini kita turunkan menjadi 2x. Nah, kemudian ini konstanta, kalau kita turunkan maka hasilnya 0 ya, berarti yang ini 0. Oke, nah maka ini fy-nya ya, berarti ini konstanta, kita anggap konstanta. Nah, ini kita turunkan hasilnya 3y kuadrat. Oke, ini untuk yang A. Oke, sekarang yang B. Nah, maka ini fx-nya, ya, y-nya kita anggap sebagai konstanta. Maka ini x-nya kita turunkan, berarti 2yx ya. Oke, kemudian kita turunkan terhadap y. Nah, maka x-nya itu adalah konstanta, maka tetap x kuadrat. Oke. Nah, ini untuk latihan, silahkan kalian kerjakan. Ya, tentukan first order partial derivative ya, jadi turunan pertama. Berarti kalian cari fx, kemudian cari fy-nya. Ya. In general, when we differentiate a function of two variable, the thing we end up with is itself a function of two variable. This suggests the possible of differentiating a second time. In fact, there are 4 or second order partial derivative. Nah, jadi karena fungsinya itu adalah dua variabel, jadi kita bisa menurunkan kedua kalinya ya. Nah, jadi di sini ya, jadi tadi fx itu adalah turunan terhadap x. Nah, kita turunkan sekali lagi ya, maka jadinya fxx ya. Kita turunkan sekali lagi terhadap x.
Nah, ini tadi FY kalau kita turunkan lagi terhadap Y, maka jadi FYY. Ya, ini. Ya, jadi yang ini pertama kita turunkan terhadap X, baru kita turunkan terhadap Y. Ya, maka kita lihat di sini yang paling depan sekali, ya ini X-nya, baru Y-nya. Artinya diturunkan terhadap X dulu, baru diturunkan terhadap Y. Nah, begitu juga dengan diturunkan terhadap Y dulu, baru diturunkan terhadap X. Oke, ini contoh. Nah, kita akan mencari fxx. Oke, untuk yang A, kita cari fx dulu. Ya, kita turunkan terhadap X. Nah, maka Y ini konstan ya. Berarti yang X kita turunkan 2X. Sedangkan yang ini 0. Karena ini tidak ada variabel X-nya. Oke. Nah, kemudian ini kita turunkan lagi terhadap X ya. Nah, maka hasilnya adalah 2. Nah, ini kalau kita turunkan terhadap Y, ya, maka hasilnya 0. Oke. Nah, kemudian kita cari FY. Ya, FY-nya itu adalah 3Y kuadrat. Nah, ini kita turunkan terhadap X, fxy. Maka ini 0. Nah, sedangkan fyy itu adalah 6Y. Oke, cukup mudah. Nah, sekarang kita cari yang B. Nah, ini kita cari dulu fx-nya. Berarti Y ini adalah konstanta ya. Berarti ini kita turunkan 2xy. Oke. Nah, kemudian kita turunkan sekali lagi terhadap X. Berarti hasilnya menjadi 2Y. Kalau kita turunkan terhadap Y, nah berarti hasilnya adalah 2X. Oke, sekarang kita cari turunan pertama terhadap Y. Ya, berarti ini adalah kita anggap konstanta. Ya, berarti X kuadrat. Nah, kalau kita turunkan terhadap X, maka hasilnya 2X. Ya, kalau kita turunkan terhadap Y, maka hasilnya adalah 0. Oke, ini untuk latihan. Ya, jadi dicari dulu F1-nya di sini ya. Oke. Ya, berarti kita turunkan terhadap X1 ya. Oke. Nah, ini F1-nya kita turunkan terhadap X1 lagi. Nah, yang ini F1-nya kita turunkan terhadap X2. Nah, ini untuk latihan, silahkan dikerjakan. Ya, di sini karena di sini evaluate, berarti langsung dimasukkan nilainya ya. Ya, berarti ini tidak perlu diturunkan, langsung dimasukkan nilainya. Oke. Nah, ini baru. Ini kalian buktikan bahwa F2X 2Y itu sama dengan 8FXY. Oke, yang ini baru kalian cari turunan pertama terhadap X dan turunan pertama terhadap Y ya, turunan parsialnya. Oke, nah yang ini kalian cari turunan pertama terhadap X, kemudian substitusikan nilai X dan Y-nya. X-nya 1, Y-nya 0. Kemudian yang kedua ini kalian turunkan terhadap Y, jadi cari turunan parsial terhadap Y. Kemudian substitusikan X-nya 1, Y-nya 1. Oke, demikian materi kita untuk pertemuan ke-8.
Silahkan kalian kerjakan latihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.